Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf, harusnya selamat siang ya. Hari ini kita akan masuk kembali kuliah kita seperti yang energi dengan fokus hari ini yaitu CSP, Concentrate Solar Power. Oke, dari beberapa video yang sudah saya posting, nanti teman-teman nge-review perbandingan dari beberapa video tersebut. Yang menarik sebenarnya teman-teman, CSP ini sebenarnya bukan barang lama ya, bukan barang baru maksud saya. Kenapa? Sebenarnya CSP ini ada juga ya, CSP ini sendiri, concentrated power, biasanya disebut itu ini STEC atau sering disebut juga Solar Thermal Electric. Kenapa? Karena dia ngubah dari energi panas menjadi energi listrik ya. STEC. Biasanya kayak gini. Solar, thermal, electric, electric converter. Nah, saya kasih gambaran umum aja ya teman-teman ya. Gambaran umum ya. Kemarin kan beberapa udah sempat bahas ya kemarin ya tentang materialnya. Kemarin kenapa di pertemuan pertama dan kedua itu kita harus mengenal materi-materi dari solar ini. Pertama, ada yang tujuannya itu penyerapan langsung, yang direct ya. Ada juga yang tidak langsung, indirect. Nah, kemarin sempat ya, Bang Roma ya, CSP-nya ini kan dibahas ya, CSP ini yang dibahas. Cuma kan yang masih bingung fokusnya kemana Pak nanti receiver-nya. Oke, kalau prinsip kerja sederhana ya, prinsip kerja sederhananya itu, jadi kayak gini teman-teman, dia itu ada receiver ya, receiver panas, panas nanti di tower. Nah, ini kan bagian tanah ya, misalnya ya. Nah, ini kan ada solar power nih, ada yang parabolik, ada yang flat, terserah nih. Nah, setelah itu dia itu kan fokus ya matahari itu ngasih ke receiver ini ngasih ke receiver, ini receiver panas. Setelah itu nanti panasnya ini kan ngalir ya, nanti disalurkan ke bawah. Nah, dari sini tuh nanti dia itu punya namanya nanti tempat penyimpanan panas ya, heat storage ya. Dia nanti punya heat storage seperti ini. Setelah itu heat storage ini kan nanti ada boiling gitu ya, boiling nanti memutar turbin, dia bisa mutar turbin, ini dia mutar turbin, ini turbin. Oke, setelah itu nanti dia bisa dari turbin ini kan couple generator ya, generator, generator. Nah, setelah itu dari generatornya ini langsung ke konsumen. Jadi kenapa dari kalau CSP itu sebenarnya dari segi solar ini ya, solar fotovoltaiknya yang di ini ya, fotovoltaik sama solar cell. Kalau fotovoltaik kan langsung jadi listrik. Ini kan memusatkan panas nanti ditembak. Nah, ada juga nanti ada berbagai macam sih tipe-tipenya nanti dari solar power energi ini. Nah, teman-teman sebenarnya harus fokusnya itu nanti gimana sih nanti prinsip kerjanya, cara kerjanya gitu, efisiensinya. Seperti yang kita tahu ya, mengubahkan energi listrik sebenarnya kan cuma dikit ya. Tapi kalau panas, kenapa mesti dilakukan? Nah, awal mulanya sebenarnya CSP ini atau konsentrasi ini itu tuh udah ada di Yunani sama Cina ya. Yunani sama Cina. Yunani dan Cina. Nah, cuma teman-teman yang perlu diperhatikan, mereka itu pakainya biasanya kaca, kaca ya, reflektor. Jadi kayak ada yang sunbathing gitu ya, sunbathing ya. Kan biasa tuh ada panas kayak gini ya, megang orang megang gini kan, biar kena mukanya gitu ya. Nah, biasanya sebenarnya orang itu prinsip sederhananya.
ada juga yang pakai konsentrat solar power ini, yang konsentrat solar power, misalnya yang parabolik gitu ya. Pakai parabolik itu untuk mompa air dia, mompa air, jadi bisa menggerakkan nanti turbin, turbin mompa air nanti dari bawah ke tanah jadi solar pump. Dia bisa ngangkut air. Jadi banyak kalau dihitung-hitung sih awal mulanya itu ada pada tahun 1970 ada 1970 udah ada yang lain gitu. Nah, di video yang saya sudah kasih sebenarnya teman-teman itu udah ada pembahasan mengenai solar energi yang CSP, solar energi yang CSP. Nah, cuma teman-teman perlu perhatikan nanti sebenarnya karena beberapa ini ya, beberapa solar energi ini yang CSP ini sebenarnya bisa ditemukan di beberapa lokasi. Nah, lokasinya itu udah saya masukkan ke Google Class, itu ada video, teman-teman bisa lihat. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat yang tadi saya bilang ya. Ini tipikalnya ini reflektor, tapi nggak pakai receiver ya, receiver. Jadi bentuknya parabolik yang seperti ini. Dia itu nyerap panas, setelah itu tadi nyerap panas, dia nanti bisa mutar turbin dari normal thermal ya. Nanti ada pendingin juga kalau misalnya terlalu panas kan dia kan memusatkan gitu ya. Nanti kalau terlalu panas nanti nggak bisa mutar turbin. Setelah itu nanti ngekopling generator, nih menghasilkan listrik. Nah, ada juga yang beda sistemnya ya, beda sistemnya teman-teman. Eh, Dia itu pakai tower yang STC, solar thermal electric converter. Dia itu solar PV-nya itu lurus, flat, flat. Kenapa? Ya, tapi yang penting itu nanti kondisinya itu nanti nggak beraturan ya. Karena dia itu menentukan yang penting sudut datangnya nanti nih di receiver. Jadi yang utama itu memfokuskan sinar mataharinya nanti. Kalau yang tadi ini heat collector, heat collection mirror, ini headset. Di sini nanti setelah panas dipantulkan nanti receivernya harus kena nih. Sama prinsipnya menghasilkan panas di steam drum ini. Setelah itu nanti teman-teman dia nanti mengkopling generator apa turbin ya turbin setelah itu kopling generator nanti menghasilkan listrik. Nah yang merah-merah ini yang ke steam drum yang ini ya maksud saya heat storage ya tempat penyimpanan panas ya boiling waternya. Nah di sini selalu ada kondenser untuk mendinginkan. Nah tipe yang lain juga seperti kayak ini ya ini kan yang reflektor ya reflektor tapi yang berbalik gitu dia terima panas cuma kebalikan dari sini. Ini sih biasanya dari skala kecil nih teman-teman. Nah, di video yang saya kasih ke teman-teman itu nanti ada dua ya. Ada yang ini heat collector, ada juga yang konsentrator. Tapi yang kayak proyek besar di Afrika, dia itu pakai yang ini, yang pakai tower. Nah, biasanya nanti ada juga California. Mereka salah satu pengembang yang cukup hebat sih kalau yang untuk di CSP. Kan logikanya ya, biasanya tantangannya apa aja sih Pak kalau yang ini? Tantangannya sih sebenarnya banyak karena gini teman-teman. Panasnya yang secara langsung tanpa difokuskan dan panas yang difokuskan itu pasti beda ya. Kenapa? Gini, kalau misalnya yang solar cell yang di ITERA itu kan dia kan general aja ya, sinar matahari datang, ketangkep, selesai gitu. Nah, kalau yang kolektor ini kan dia kan ngefokus gitu kayak kita punya loop ya. Itu kan yang sebenarnya memfokuskan titik panasnya itu tinggi ya. Sehingga kalau misalnya kita apapun benda-benda atau makhluk hidup yang lewat ya di sekitar ini ya, itu bisa menyebabkan iritasi, misalnya bisa menyebabkan cedera. Makanya ini rawan juga sih, rawan rawan di biota ini ya, lingkungan burung misalnya lewat kan nggak tahu tiba-tiba nanti terluka burungnya. Sebenarnya banyak kasus case-case-nya yang berbahaya juga. Makanya rata-rata kalau yang CSP ini biasanya nanti ditaruh di gurun ya ataupun daerah luas yang misalnya burung burung pun susah cari makan di sana makanya jarang sehingga nanti memang fokus untuk menyerap sinar matahari gitu. Cuma memang rata-rata kenapa orang mau menggunakan ini biasanya konsep utamanya itu dia
turbinnya sih, turbinnya itu lebih optimal gitu menghasilkan karena stabil nih teman-teman, lebih stabil gitu, intermittennya bisa dikendalikan. Kan yang output yang mau dihasilkan listrik sebenarnya sama kayak PLTU juga konsepnya, cuma pemanasnya itu bukan dari batu bara tapi dari sinar matahari. Nah, nah beberapa yang udah jalan itu yang di California itu 10 megawatt ya, ada 10 megawatt teman-teman. California ya di Amerika ya udah ada 10 megawatt ya. Jadi teman-teman bisa 10 megawatt itu udah beroperasi semenjak 1981. 1981. Bayangin udah 10 megawatt, ITER aja baru 1 megawatt ya. Nah, setelah itu ada juga yang lagi dibangun ya, sebesar 354 megawatt. Salah satu alasan utamanya ini, listriknya yang dihasilkan nih, lebih aman, lebih stabil. Kan kalau misalnya pakai baterai, itu kan sebenarnya investasi di awal yang susah. Kalau ini kan dia pengen yang kualitinya lebih besar gitu. Nah, itu yang sebenarnya banyak yang dilakukan ya sebenarnya. Nah, tapi yang kalau saya ditanya tipe-tipe konsentrat solar power ya cuma ada 4 yang ini. Yang saya bilang nih konsepnya dari konsentrat solar power, tapi sering disebut juga solar thermal electric conversion. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam konstruksinya ya. Kebetulan ada beberapa gambar yang bisa saya. Ini saya ambil dari buku Helen Peter, Performance Kontrak. Teman-teman bisa cari nanti. Jadi gini, kalau yang dari solar powernya ini, konsentrat solar power atau solar energinya, teman-teman, dia itu ada yang bagian yang ini ya. Sebenarnya nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Coba liatin aja nih, apa solar PV-nya, segede apa gitu towernya kan. Ini emang harus tinggi banget karena ada beberapa komponen biasanya. Ada yang ngitung tekanan udara, titik fokus dan lain-lain. Itu harus diukur dengan detail untuk yang solar. Makanya pembangunan yang seperti ini salah satu contoh di Spanyol. Kapasitasnya itu 1 megawatt yang untuk menggunakan tower. Nah, ada juga sebenarnya yang lain, dia itu yang bisa berubah kapan aja ya, konsentrat solar power ya. Contohnya itu kalau misalnya pakai parabolik, nggak mau pakai tower ya, kan kalau tower agak lama ya, agak lama. Cuman kalau misalnya dia pakai langsung tanpa tower, nah kayak gini, kayak ini, dia itu langsung, langsung. Nah, seperti yang saya bahas tadi, yang garis biru ini pendingin ya sebenarnya ya, udah pendingin ya. Tapi yang garis merah ini panasnya nih heatnya. Jadi dia harus kuat-kuatan ngatur keseimbangan suhu sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ada yang mau TA ya, yang mau TA, tugas akhir, kalau bingung misalnya bikin perancangan atau manajemen ya, saran saya kalau misalnya ada yang mau bikin ya, teman-teman bisa bikin solar parabolik gitu ya, parabolik gini, bikin CSP, ini, difokusin aja gitu. Nanti aplikasinya bisa untuk pemanas atau apapun nanti. Tapi yang penting teman-teman itu misalnya nih nanti berapa ya misalnya cermin yang dipakai, cermin yang ditekan, receivernya nanti bisa langsung boiling gini ya. Itu bisa jadi tugas akhir. Nanti kerja sama-sama dosen aja. Kalau nggak salah dulu ada Pak Guna. Pak Guna ini destilasi, kalau nggak salah kemarin nih. Bareng saya juga destilasi ya. Nanti bisa tanya Pak Guna yang CSP nih, Concentrated Solar Power. Tapi itu salah satu manfaatnya. Karena gini, kalau flat-flat PV itu kan udah banyak ya. Tapi yang CSP ini udah jarang sih, karena memang butuh ketelitian, karena kan dia memfokuskan sinar matahari gitu ya, yang difusi, yang direct, yang global. Pokoknya kita fokuskan gitu. Nah, beberapa sih sebenarnya misalnya nih kalau dimiringin, dia itu harus reflektornya seperti apa gitu ya. Misalnya kalau kita punya reflektor di sini, miringnya berapa gitu, supaya nanti dapat sinarnya misalnya dari sini gitu kan. Ya, atau kan moncer-moncer nih kemana-mana nih apa
solar panelnya kalau flat gitu ya. Kalau misalnya reflektornya habis itu receivernya nanti bisa nerima batasnya berapa gitu. Jangan sampai kayak gini. Yang receive ini, yang receivernya, penerimanya itu jangan sampai malah meleleh gitu kan. Kalau kena panas gitu kan, harus seberapa besar kekuatan itu yang harus parameter yang dipikir. Setelah itu kolektornya itu jangan sampai kayak gini teman-teman. Ketika nanti udah kena sinar matahari, kan kita punya yang namanya sun movement ya. Misalnya nih, kalau ini kan pergerakan sinar matahari nih teman-teman. Dari pagi, siang, sampai sore. Nah, towernya ini misalnya ya, cerminnya ini, apakah misalnya cermin yang ditaruh itu apakah hanya dari pagi, misalnya nih, oh, dia cuma kolek yang di sini, yang ini nanti pas sore hari gitu. Ini kan nggak pakai tracker ya. Nah, ini yang beberapa komponen yang harus diperhatikan sebenarnya. Itu beberapa sisi dari CSP. Setelah itu ada lagi nanti heat transfernya nanti. Nah, makanya kemarin udah dapat ya kuliah heat transfer. Kenapa penting? Jangan sampai teman-teman cuma memahami bahwa solar energi itu hanya langsung diubah ke listrik ya, tapi panasnya juga perlu. Nah, ini yang mata kuliah heat transfer ini perlu sebenarnya. Termodinamika ini yang perlu nantinya diterapkan gitu. Nah, itu yang beberapa ya teman-teman bisa dapatkan. Nah, saya punya beberapa contoh ya misalnya kalau misalnya desain solar itu bisa ditekuk atau misalnya dilurusin gitu, tergantung nanti posisinya yang dibutuhkan. Oke, ini salah satu contohnya teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk dari solar CSP. Sebenarnya ini kaca ya. Ini kaca ya, sebenarnya kaca ya. Kaca ya, teman-teman. Tapi lihat nih, orang bule aja gedenya itu sekitar 180 ya. Berapa ini? Ini harusnya 180 cm ya. Nah, kalau yang ini tuh udah bisa ditekuk nih. Ini bisa ya, yang bagian tengahnya nanti dari lurus kayak gini, itu bisa ditekuk nanti kayak gini. Bisa ditekuk gitu. Jadi kayak fleksibel gitu. Nah, jadi bisa melar gitu, bisa menekuk. Nah, itu yang CS. Bukan melar siapa? Bengkok antar antar penghubungnya gitu ya. Jadi bisa untuk dikonsentrasikan gitu. Nah, ada juga misalnya kalau misalnya kita pakai yang hiperbolik ya, hiperbolik parabolik ya, bukan hiperbolik ya, parabolik. Kalau parabolik bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Biar kita nggak usah ke lapangan gitu ya, tapi bisa cek gitu ya. Nah, ini contohnya yang parabolik. Nah, dari parabolik ini teman-teman bisa melihat ya bahwa sebenarnya sinar mataharinya ini datang langsung dari sini ya, nembak masuk gitu ya. Setelah itu nanti nih receivernya nih. Receivernya nanti bisa langsung nerima prinsipnya nanti panasnya ya. Di sini nerima, setelah itu nanti diubah sinar matahari. Nah, biasanya nanti yang kalau mau kita lihat fokusnya ya, nanti bisa pakai termo termo apa ya? Saya lupa yang kacamata infrared itu ya, atau kamera infrared gitu ya, kamera suhu gitu ya, kamera suhu. Nanti setelah nanti pakai kamera suhu, kita bisa lihat nih fokusnya kemana aja nih. Jangan sampai ternyata desain parabolik ini, parabolik kolektor ini ternyata nggak fokus gitu ya, malah rugi sebenarnya. Makanya kelebihan parabolik itu jadi semua sisi itu bisa kena ya, semua sisinya bisa kena. Cuma yang agak sulit itu nanti apakah nanti benar-benar dapat sinar matahari gitu ya, dapat panasnya gitu. Nah, ini yang jadi beberapa PR gitu. Saya cuma ngasih beberapa gambar ya biar teman-teman bisa bayangin ya. Nanti saya ngasih contoh perhitungannya nanti gimana sih caranya ngitung energi sinar mataharinya nanti. Ini gambar pembandingannya kalau pakai yang tadi ya. Saya bilang tadi perbandingannya nih. Yang tadi nih. Dari yang ini kalau kena infrared nih. Kalau misalnya hijau banget kuning ini berarti ini yang paling kena panas banget gitu ya, kena panas banget gitu ya, kena panas banget gitu ya. Kalau misalnya dia agak hijau berarti nggak terlalu panas banget gitu. Nah, ada juga misalnya kalau tipikalnya flat, flat itu gimana nanti memfokuskan itu eh,
Yang penting itu kena ke yang tadi ya, yang reflektor bagian atas yang ini ya, yang tipe ini, linear Fresnel reflektor. Jadi lurus, lurus reflektornya. Jadi kalau misalnya dia kena sinar matahari, dia itu bentuknya kayak gini teman-teman. Ya, Fresnel. Ini contohnya teman-teman. Waduh, kegedean ya. Coba ya, saya pindahin dulu ya. Malah ini. Nah, nih teman-teman. Ini yang linear Fresnel reflektor. Jadi sinar matahari datang, ini nih kolektornya nih, receivernya. Yang garis lurus ini sampai kemana? Jadi kiri kanan ini sama. Sama reflektornya di sini. Kaca ini flat nih, nggak kayak yang tadi dia parabolik gitu ngelengkung ya. Ini cuma kaca flat, tapi receivernya ini nih. Panasnya nanti dialirin kemana gitu kan. Nah ini udah ada ya. Di sini udah ada grid sistemnya nanti ngalirin listrik dari turbin power generation nanti generator masing kan langsung. Kelihatan ya teman-teman. Salah satunya kenapa saya bilang primover atau generator itu enak karena kan bisa ngatur, tinggal ngatur kondensornya, intermittent. Jadi kita bukan pure tergantung dari sinar mataharinya gitu. Jadi memang betul-betul bisa diatur gitu. Kan masalah energi terbarukan kan intermittent-nya kan. Sekarang gimana membuat pembangkit energi terbarukan tapi serasa fosil gitu ya, serasa fosil pakai turbin uap gitu kan. Ini yang menarik sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita ngecek dari beberapa sisi gitu. Oke, sekarang teman-teman ini perbandingan saya tunjukkan ya. Tunjukkan kalau misalnya dia bentuknya itu yang solar kolektor ya, solar kolektor. Saya lebih banyak tunjukin gambar aja ya, biar teman-teman itu bisa melihat perbandingan. Nanti saya akan kasih beberapa persamaan. Cuma emang karena ini parabolik, otomatis itu teman-teman ya, kita itu nanti ada persamaan cahaya, persamaan cahaya, persamaan cahaya, ada persamaan gelombang, ada persamaan termodinamika, karena kan panas ya. Nanti kita akan menghitung berapa sih nilai konversi misalnya dapat cahaya sampai berubah jadi listrik. Yang nanti akan saya berikan. Tapi yang paling utama dulu teman-teman paham dulu konsep dari perubahan energi panasnya ini ya, solar cell yang ini jadi listrik. Nah ini salah satunya yang ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, konsentrat solar power yang hiperbolik ini panasnya kemana aja ya. Nah, jadi semakin merah itu semakin ini ya, semakin tinggi ya, semakin tinggi ya. Di sini bisa kita lihat ya, tingkat slope error in radial direction (MRAD) ya. Sebenarnya kalau tugas akhir pun teman-teman kalau misalnya tugas akhir bersama ada yang desain, ada yang analisis, malah enak gitu biar pas bikin parabolik ini teman-teman itu bisa join gitu, bisa ngurangi anggaran. Saran saran aja sih misalnya kalau ada yang kepikiran gitu ya, mau ngebuat tugas akhir bingung, Pak saya nggak bisa analisis, saya cuma bisa buat ya mangga. Pak saya nggak bisa buat apa-apa tapi bisa analisis ya mangga, silahkan gitu. Dan tapi ini yang salah satu komponen pentingnya teman-teman ya, ketika ngerancang nanti salah satu itu ada yang pakai simulasi ya, ada. Cuma simulasi kayak kurang greget gitu kalau misalnya teman-teman masih buat sendiri. Skala kecilnya bisa, paling ukuran parabolik, wajan misalnya ya. Ada yang mau wajan di rumah emaknya gitu ya, ada yang mau buat tapi nganalisis ya. Benda-benda sederhana sih sebenarnya. Benda-benda sederhana tapi teman-teman itu bisa menganalisis minimal mengerjakan apa yang ditulis, menulis apa yang dikerjakan gitu ya, membuat detailnya aja gitu kan. Nggak apa-apa dalam skala mikro gitu kita buat satu wajan ya, wajan kayak mungkin wajan penggorengan ibunya gitu ya, ada yang mau buat seperti itu. Makanya lagi sebenarnya kalau teman-teman malah bisa buat malah bisa jadi tugas akhir gitu, nggak bingung nanti buat project tugas akhir nanti ya. Kalau ada yang mengubah judul gitu dan lain-lain. Tapi minimal fundamentalnya nanti teman-teman udah bisa ngukur sudut. Gimana sih Pak kalau misalnya mengubah dari panasnya ini dalam bentuk energi berapa sih efisiensinya gitu. Nah,
Itu yang sebenarnya nanti akan saya kasih, tapi ini hanya ini ya pengantar dulu ya di CSP gitu. Oke, ini yang untuk receivernya ya, saya akan kasih yang untuk bentuk receivernya. Receivernya itu yang ini receiver, receiver panas ya, receiver panas ya. Atau penerima panasnya itu ada beberapa tipe ya, beberapa tipe yang sering ya. Saya yang receivernya itu ya ada yang seperti ini, konsentrat repos namanya. Ini komponen utamanya apa sih yang paling utama? Yaitu memfokuskan sinar matahari sampai ke receiver. Nah, ada juga misalnya tipe lama ya, metallic power gitu ya, metallic power. Contohnya kayak gini, metallic power. Contohnya nanti kayak gini. Nah, ini yang tower ya, yang tower. Kelihatan ya, silo banget lah kalau misalnya mandang ya. Nah, sebenarnya semua prinsipnya sama, mengubah panas jadi ini ya, langsung ke power generationnya ya. Ini yang lagi kalau misalnya susunannya receivernya panas masuk, nanti ngubah disalurkan ke energi matahari. Nah, kalau yang linear, linear itu dia bentuknya kayak gini teman-teman. Yang receivernya itu reflektornya flat ya, tapi dia ini kayak gini receiver panasnya. Nah, kayak gini nih receiver panasnya. Lumayan lah sebenarnya kalau misalnya terima panas, jadi nggak terlalu mana ya nyebutnya ya, panas sinar matahari ya, sinar matahari kan slope gitu ya, dari plate ini yang bawah-bawah ini masuk ini sama, ini ada air nih isinya kondensornya. Nah kalau yang ini kan dia langsung nih nerima kiri kanan di tower, kalau ini langsung yang power beamnya langsung nih. Ini sih yang udah paling maju karena udah fokus gitu, ini yang masih di pelama ya, kiri kanannya masih bisa nih fokusnya nanti. Nah itu sih susunannya teman-teman. Nah, tapi yang perlu diperhatikan nanti heat transfernya gitu, nanti seperti apa gitu, dari satu sisi ke lain. Nah, untungnya ya kita udah punya MKG ya, nanti kayak power stationnya itu bisa mengukur sebenarnya suhunya, beberapa parameter ya, contohnya suhu udara, kelembapan air, karena itu berpengaruh teman-teman, berpengaruh karena contoh kayak gini ya. Kalau misalnya kita nggak menghitung, misalnya kelembapan, ini kan bisa berkurang di sinar mataharinya, atau misalnya ada awan ya. Clearness sky-nya itu kalau nggak ada, misalnya kan ini mempengaruhi nanti panasnya. Nah itu yang jadi komponen utama dalam perhitungan beberapa CSP, konsentrat solar power. Nah di sini ada juga sih sebenarnya yang make buat beberapa kerja industri ya. Ada yang mau pakai hybrid sistem power play-nya, ada yang lain-lain ya. Saya akan kasih contoh ya. Kalau yang dipakai di contoh aslinya ya, perbandingannya simulasi dengan yang sudah ada ya. Ini pakai tower fokus. Ini dapat dari yang ini. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri ya. Cuma ibarat kata itu saya cuma nyeritain kisahnya yang saya sudah baca. Sebenarnya kalau kalian baca malah kalian bisa lebih pintar dari saya. Contohnya, nah dari sinar matahari ini fokus ya. Coba bayangin teman-teman, silonya seperti apa gitu di sana kan. Nah, ini yang bentuk di sebelah kanan ini yang bentuknya kalau misalnya secara simulasi nih, udah terima panas, nih yang reflektornya bukan parabolik ya, tapi flat gitu ya. Panas, habis itu masuk ke power ini heat storage, habis itu storage nanti pemanas ya, memutar turbin power generation yang masuk ke grid. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya saya jelasin ya dari kiri ke kanan, yang nomor satu ini, teman-teman, saya tulis dulu ya, biar nggak bingung. Kalau susunannya ya, yang nomor satu ini sebenarnya ini solar field-nya,
Ini solar field atau lapangan solarnya di mana solar panelnya itu ditaruh atau sel surya ditaruh. Yang kedua itu ini sebenarnya yang penyimpanan ya, penyimpanan penyimpanan panasnya ya, penyimpan panas. Nah, yang ketiga ini yang receiver ya, receiver panas. Nah, yang keempat ini kan ini gambarnya merah ya. Ini kan yang sebenarnya penyimpanan panas ini ada yang ini yang air kondensor yang pendingin ya. Ini yang panas nih, yang heat storage. Yang ini yang karena harus seimbang ya. Ketika misalnya terlalu panas nanti didinginkan gitu dari ini yang cold storage-nya. Nah, habis itu yang nomor 5 ini yang generator turbinnya nih, turbin uap. Ini kan dari panas ya, panas. Ini steam generator. Habis itu nanti di 6 ini steam turbinnya, putar turbin, nih turbinnya ya. Setelah itu yang ketujuh nanti generator listriknya. Nah, yang kedelapan udah masuk nih ke grid system. Jadi sama ya prinsipnya. Cuma memang enaknya kalau misalnya di PLTU ya, saya belum bahas di detailnya. Nanti ada yang namanya prime mover, nanti ada governor. Governor itu pengatur frekuensi. Jadi ini listrik yang ini tuh udah bisa masuk ke transmisi malah. Transmisi ya. Kemarin kan kita bahas ya di jaringan listrik transmisi. Kalau yang misalnya dari ini karena ini frekuensinya udah stabil, jadi dia bisa masuk ke transmisi nih, nggak usah distribusi lagi gitu. Ini kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kembali lagi, kalau misalnya di Indonesia Pak sebenarnya bisa nggak kalau kita masang seperti ini CSP? Tergantung nanti kemampuan kita sebenarnya. Ini beberapa market ya sebenarnya yang bisa kita lihat ya. Indonesia itu daerah irradiationnya ya. Sebenarnya kita bisa apa enggak gitu ya. Apakah kita cuma flat atau misalnya eh, bisa CSP juga. Nih, coba teman-teman lihat. Artinya enggak ya. Kenapa enggak? Rata-rata ya. Afrika, California, Amerika itu sebenarnya yang bisa make nih CSP. Nih, merah banget gitu ya. Bisa nyampe 6. Annual summer racingnya bisa. Kalau Indonesia kan masih hijau nih. Ini mah kita nih yang flat-flat biasa langsung solar cell yang bisa dibuat. Tapi kalau yang misalnya yang ini paling bisa nih, paling bisa. Bedanya ya, bedanya segi HI, global radiation sama ini direct normal. Jadi bedanya direct ya. Jadi yang langsung dihitung itu yang direct, bukan global lagi. Tapi direct direct radiation ya. Kemarin teman kan udah tahu ya, kalau global itu globalnya kan sama dengan direct plus indirect ya. Itu kan yang radiation. Tapi yang di sini direct normal irradiation atau DNI. Direct normal irradiation yang directnya doang nih. Nih, kemarin kan penelitian Pak Koko gimana cara ngitung directnya doang gitu. Karena direct itu yang istilahnya itu kalau misalnya kita kena sinar matahari ya, teman-teman ya. Sinar matahari itu yang panas bangetnya itu yang direct. Tapi kalau yang hawa-hawa panas itu indirect gitu yang nggak fokus gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang bisa potensi itu Australia, di sini ya teman-teman ya. Ada Australia, Afrika, makanya ada yang di Gurun Sahara yang di video itu ada yang di Gurun Sahara, tapi yang udah stable itu yang ada di ini nih di Amerika ya. Di Amerika Latin juga ada. Sebenarnya ada beberapa proyek ya di Gurun Gobi juga ada ya di ini di sekitar Cina nih gurun. Intinya di sekitar gurun-gurun gitulah. Ya di Australia juga bisa nih. Bedain ya, solar irradiation yang global sama yang DNI ya, direct normal irradiation gitu. Nah, ini yang sebagian gambaran teman-teman. Oke, nanti saya akan coba ya teman-teman kalau misalnya bisa ngitung ya. Tapi yang utama tadi dari 4 settingan itu ya. Tapi yang rata-rata ini yang dipakai parabolic true, central receiver, sama Fresnel. Yang ini loh teman-teman. Lihat saya. Ini yang parabolik, ini parabolik juga ya. Ini parabolic true yang istilahnya langsung.
Nah, ada yang central receiver, ini yang maksudnya central receiver. Habis itu yang tipe Fresnel, yang ini. Tiga komponen. Sebenarnya parabolik ini hampir sama ya, cuma bedanya ini kan ada receiver sendiri nih, ini ada receiver sendiri. Cuma bentuknya beda aja nih, ngelengkung ngelengkung parabola masing-masing satu-satu. Ini yang dideret gitu. Jadi itu perbandingan. Tapi yang kalau secara harfiahnya, yang tiga nih yang udah diinstal kapasitas untuk pembangkit listriknya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya, karena saya ngerekam gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman beberapa gambaran ya. Coba saya kasih ini beberapa daerah yang udah masang ya, yang tadi saya bilang, teman-teman kalau misalnya sesuai dengan gambar perbandingan ya, perbandingan. Oke, coba kita bandingkan ya. Oke, saya sudutkan dulu ya ini. Oke, dulu nih. Ups. Nah, udah kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya dari per titik ya, ini kan yang merah-merah ini doang nih yang ada nih. Nih, USA, Sandia, habis itu yang Spanyol ya, Spanyol, Spanyol nih ada. Dia juga Jerman ternyata ada yang Jerman, berani Jerman instalasi, padahal nggak terlalu merah ya. Ada yang Swiss, Swiss ada juga padahal. Italia ada juga ya, karena panas gitu ya. Habis itu Korea ada yang berani ya Korea ya. Kita lihat ya Korea ada, Israel juga ada ya. Israel ada ya. Kalau Israel kalau nggak salah itu dia yang garam kalau nggak salah. CSP-nya yang dimanfaatkan untuk garam gitu ya. Masdar ada ini ya. Masdar ada juga. Australia ada nih. Jadi kalau ditanya Indonesia ada nggak Pak? Ada kalau berani install gitu. Kali aja nanti ITERA mau PLTES kayak gitu lagi ya, CSP gitu. Sebenarnya semakin kaya gitu ya, semakin ada pandangan buat teman-teman nantinya buat PLTS gitu ya. Cuma kalau saran saya sih teman-teman nanti bisa buat dari skala mikronya nanti buat perbandingan gitu. Oke, mungkin gitu aja kuliah hari ini ya, semacam perkenalan CSP-nya, prinsip kerjanya. Nanti ada tugas, teman-teman nanti silahkan pilih 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 nanti CSP-nya yang di halaman terakhir ini, teman-teman bandingkan kapasitasnya berapa dan tipe tipe CSP-nya seperti apakah Fresnel, apakah parabolik atau yang central receiver gitu. Teman-teman pilih salah satunya nanti di kolom komentar materi ya. Nanti tugasnya nanti akan saya buat sendiri. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.